Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Salah Felicia, nomor absen 13. Di sini saya akan menganalisis sedikit tentang organisasi ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau yang biasa disingkat dengan ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. ASEAN ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Adapun tujuan didirikannya ASEAN diantaranya yaitu untuk yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk yang ketiga adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang tertentu, yaitu pendidikan profesional teknik dan administrasi. Untuk yang keempat adalah meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu antara satu dengan yang lain untuk memecahkan masalah yang mencangkup kepentingan bersama dan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. ASEAN memiliki logo yang mempunyai arti dan makna tersendiri. Seikat padi di tengah dalam logo ASEAN mewakili impian para pendiri ASEAN. Padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Untuk warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Untuk warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Untuk warna putih melambangkan kesucian. Dan untuk warna kuning melambangkan kemakmuran. Lingkaran dalam logo ASEAN yaitu melambangkan kesatuan ASEAN. Bangsa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya. Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalam ASEAN diantaranya adalah: yang pertama adalah salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua yaitu sebagai tuan rumah KTT ASEAN pertama. Yang ketiga adalah pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Peran Indonesia di lingkungan Asia Tenggara terkadang tidak di bawah bendera organisasi ASEAN. Indonesia menjaga perdamaian dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara tetangga. Peran Indonesia dengan negara tetangga diantaranya adalah: yang pertama, sebagai penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Yang kedua adalah ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Adapun yang terakhir yaitu sebagai penengah konflik antara Filipina dan pemberontak Moro. Kerjasama antar anggota negara ASEAN sendiri memiliki manfaat, di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa negara, memanfaatkan sumber daya alam, dan yang terakhir adalah mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.